Ini biasanya kalau kita buat lurus, biasanya Anda menggunakan spasi. Masih banyak mahasiswa yang menggunakan spasi, atau masih banyak orang kantor yang menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi tidak pernah lurus. Titik 2 ini tidak akan pernah lurus, ya. Seperti ada kesenjangan atau kemiringan, ya, misalnya terbagi. Nah, untuk meluruskan titik 2 ini kita menggunakan tabulasi. Letak ini meluruskan kata dengan rata kiri, ya. Kalau kita klik yang ini lagi di atas, maka ada center tab, ya, ada center tab. Center tab ini biasanya kita gunakan untuk tanda tangan, ya. Nah, saya kasih contoh nanti. Kemudian ada right tab. Right tab ini adalah untuk meratakan kata sebelah kanan, ya. Kalau kita klik lagi ada decimal tab, ini jarang digunakan. Kemudian ada bar tab, ini juga jarang digunakan. Kemudian ada first indent, ini first line indent ini, ya, untuk mengatur baris pertama paragraf. Tetapi kita tidak gunakan, ya, di sebelah ini nanti penggantinya ada di sini. Kemudian kita klik lagi ada hinging. Hinging ini adalah untuk mengatur baris kedua dan seterusnya paragraf. Nah, nanti kita akan pelajari mengenai pengaturan paragraf. Kita masuk pada teks dulu. Kita masuk ke letak. Nah, ini kita coba meluruskan titik 2 ini dengan cara Anda blok dulu. Nah, kemudian setelah Anda blok, maka pilih letak, karena titik 2 inilah yang kita akan luruskan. Nah, caranya di sini ada ruler. Kita asumsikan di mana titik 2 yang paling terjauh. Titik 2 yang paling terjauh adalah di tempat tanggal lahir, ya. Artinya letaknya atau lurusannya kita ambil di 4 cm. Tinggal klik. Oke, nanti akan muncul. Yang diklik adalah colornya. Kalau Anda juga mau menghapus, silakan diklik, ditahan, drag di bawah, tarik ke bawah. Kalau Anda mau masang lagi, tinggal klik yang keempat. Nah, setelah itu bebaskan bloknya dan letakkan kursor di belakang titik 2. Jangan ada spasi. Kemudian ada tombol tab, tekan tombol tab. Nah, satu-satu. Nah, sudah jadi. Jadi ini lurus, ya. Kita lihat ini sudah lurus. Nah, itu adalah mengenai left tab. Kita coba center tab. Contohnya ada ketua sekretaris. Contohnya ketuanya Dr. Randus Jaya Yawa. Sekretarisnya Pati Naso Sehingga SE. Nah, ini kita tinggal blok. Kemudian ini ditukar menjadi center tab. Kemudian ini hapus saja. Kemudian kita taruh di sini satu untuk center tab untuk posisi kedua. Kemudian kita taruh juga di sini satu, kita letakkan di sini untuk sekretaris. Nah, sama seperti yang tadi, kita letakkan kursor di belakang K, kemudian di belakang S, kemudian di belakang Dr. Randus, dan di belakang Latinas. Jadi cantik, ya. Jadi itu adalah mengenai left tab dan center tab.
bagaimana dengan right tab? Nah, right tab itu biasanya kita gunakan untuk angka-angka keuangan seperti ini, ya. Nah, ini kita uji coba. Nah, ini kita hapus, kita tarik dulu, kita tarik. Saya buat right tab. Saya kasih di sini, oke. Saya letakkan kursor di belakang angka. Ini dia. Artinya right tab ini adalah meluruskan kata di posisi sebelah kanan, ya. Jadi itu kawan-kawan, inilah tab yang sering kita gunakan adalah left tab, center tab, dan right tab. Right tab pun jarang kita gunakan karena biasanya angka-angka ini kita kelola di Microsoft Excel. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada table. Ya, kita mulai. Nah, biasanya kalau kita menginsert table, ya kita tinggal masuk ke menu insert. Di sini ada table. Nah, di sini sudah dikasih format, berapa format. Oke. Nah, ini adalah disebut kolom. Kalau dia menuju ke bawah, baris. Oke. Nah, saya pengen itu kolomnya 4. Oke. Dan barisnya 2. Cukup. Ya, ini tergantung kebutuhan kita. Ya. Nah, kemudian saya akan coba kasih nomor. Kemudian ke selatan kasih tanggal, jangan nama. Oke. Kemudian saya kasih di sini saya ketik contohnya NPM. Kemudian ke tanda tangan. Oke, ini daftar hadir. Nah, ini kalau kita mengatur table, ya, kita tinggal ngatur-ngatur atau bisa geser ini untuk memperkecil kolom. Ya, ini kita tinggal geser. Ya, ini kita geser. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan baris itu tidak masalah. Kalau baris itu sangat gampang untuk kita tambahkan. Nah, contohnya saya isi di sini nama Nina, NPM 02, tanda tangan. Oke, saya mau tambah barisnya. Cara menambah baris tidak usah repot-repot, langsung saja kursornya diletakkan di luar baris, ya. Tinggal enter. 2, ucok 3. Jadi tinggal Anda letakkan kursor di belakang. Oke. 3 Uni ini 04. Ya, itulah ya cara untuk menambahkan baris. Ya, cara menambahkan kolom tinggal blok insert kolom. Nah, di insert ini ada insert to left. Left ini di sebelah sini nanti. Kalau insert kolom to right berarti di sebelah kanan ini. Nah, ini juga untuk menginsert rows below dan above. Ya, ini atas dan bawah. Ini baris atas dan baris bawah. Nah, kita akan mengisi atau menambahkan kolom di sebelah kanan. Contohnya saya kasih di sini tanda tangan, karena posisi tanda tangan biasanya di daftar hadir ada 1, ada 2, ada 3. Nah, kemudian kawan-kawan, ini sekaligus saja saya jelaskan bahwa untuk menyatukan kolom ini, ya kita tinggal blok ke kanan, kemudian ada merge cell. Merge cell ini ya, merge cell ini adalah menyatukan kolom atau baris, atau istilahnya kalau di Excel menyatukan sel. Ya. Nah, ini contohnya. Ya.
Jadi untuk mewarnai ya bisa kita gunakan di sini, ada di sini home, ada di sini shading, tinggal kita warnai saja. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk membuat table. Nah, kemudian kita masuk pada insert picture. Cara insert picture yang pertama, kita bisa masuk ke insert, kemudian ada di sini picture, ya, picture, kemudian kita coba lihat ada gambar, ini ada gambar di desktop, ya, desktop. Oke. Saya input yang contohnya inilah. Oke. Nah, ini kalau gambarnya besar, maka kita bisa memperkecil ya, dengan mengklik di posisi sebelah atau pojok gambar, ya. Ini. Nah, bisa juga langsung dari Windows Explorer. Anda copy dari sini. Contohnya Anda copy dari sini, kita copy, saya copy, kemudian tinggal paste, bisa, ya, bisa, ya. Nah, kemudian saya jelaskan tentang posisi gambar. Nah, kalau kita klik gambar biasanya akan muncul yang disebut dengan picture tools, atau akan ada warna merah indikatornya bahwa gambar objek yang kita klik adalah gambar. Nah, saya pengen itu buat kop surat, ini sekalian kop surat, ya. Posisi kursornya posisi berada di bawah ini, ya. Ubah posisi gambarnya. Nah, di sini ada text wrapping. Nah, ubah posisinya menjadi in front text. In front text ini biasanya adalah gambarnya di posisi atas teks. Kalau behind itu di posisinya di atasnya ada teks. Kalau tag ini adalah posisinya seperti di koran-koran, ya, dia membentuk sesuai dengan gambar. Ya, kemudian square ini ya biasanya ada contohnya kalau ada banyak tulisan, ya, geser semua tulisan ya sesuai dengan ukuran gambar. Nah, demikian juga inline with text. Nah, kita coba buat front text. Nah, intinya usahakan posisi gambarnya ini adalah front text supaya kita bisa geser, dan saya coba buat ini nama PT-nya PT Indosari Mutiara Sumatera. Nah, biasanya kalau kita sudah mengetik ini, ya, tinggal Anda geser ini yang bagian depannya, teksnya, geser, kemudian tinggal kita angkat gambarnya. Gampang kan? Tidak ada yang sulit. Nah, kemudian untuk membuat garis bawah, garis ini, ya, usahakan left-handednya tetap kursornya di bawah sini, ya. Kemudian di sini ada border and shading. Kemudian masuk di border and shading dulu. Tapi usahakan posisi kursornya di sini, ya, nanti. Kemudian di sini ada pilihan border. Nah, ini ada yang titik 2, ada yang garis 3, dan biasanya yang kita gunakan titik 2. Ya, ini dihapus kiri kanannya, ya, dihapus sehingga hanya bagian top yang ada. Baru oke. Jadi inilah
Nah, inilah contoh cara membuat surat. Artinya kawan-kawan kita sudah mempelajari tentang tabulasi, table, insert picture, dan crop surat. Baik kawan-kawan, demikian saja untuk pertemuan kita pada saat ini, dan